Saya Jenitra Rolana Biha, nomor absen 19, akan menjelaskan dampak dari perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Sebelum menjelaskan dampak dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme, saya akan menjelaskan definisi dari keduanya dahulu. Pertama, kolonialisme berasal dari kata kolonia, yang berarti tanah, kemudian artinya menjadi tanah pemukiman, dan kemudian menjadi tanah jajahan. Artinya, kolonialisme adalah penjajahan dengan cara tidak langsung. Kemudian, imperialisme berasal dari kata imperer, artinya memerintah atau menguasai, yang berarti imperialisme adalah penjajahan secara langsung. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme memiliki dampak yang baik dan buruk dari berbagai macam bidang. Namun, sebelum membahas lebih detail, saya akan menyebutkan beberapa dampak tersebut secara umum. Dampak positif secara umum dari perkembangan tersebut adalah seperti rakyat Indonesia yang bersatu untuk melawan penjajah dan pendidikan yang mulai diajarkan untuk anak-anak di Indonesia, meskipun tidak untuk semua kalangan. Sedangkan dampak buruk secara umumnya adalah rakyat menjadi menderita karena diperlakukan buruk oleh penjajah. Jika dilihat lebih detail, dampak dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme berbeda menurut bidangnya, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dampak di bidang politik. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme pada bidang politik sendiri adalah seperti perubahan sistem pemerintah yang tadinya berbentuk kerajaan yang berpisah-pisah menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten di Pulau Jawa oleh Daniels. Setelah Daniels, saat Raffles menjadi jenderal, juga membuat peraturan mulai dari menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Sebagai masyarakat yang sudah terbiasa hidup dalam adat istiadat dan ikatan feodal yang kuat, tapi dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru, hal itu berdampak pada sistem pemerintahan seperti raja, bupati, hingga kepala desa yang harus mengikuti aturan tersebut. Hal tersebut menyebabkan adanya perlawanan dari bangsa Indonesia. Berikut adalah ilustrasinya. Dampak di bidang ekonomi. Dampak di bidang ekonomi juga dirasakan masyarakat akibat imperialisme dan kolonialisme, seperti adanya sistem sewa tanah yang menyebabkan rakyat menderita. Juga VOC yang membuat pedagang Indonesia tidak leluasa karena beberapa hak istimewa VOC. Berikut adalah ilustrasi dari kapal VOC dan sistem tanam paksa yang merugikan rakyat pada saat itu. Berikut adalah penggambarannya. Dampak di bidang sosial dan budaya. Kemudian, dampak lain yang dirasakan rakyat Indonesia adalah di bidang sosial dan budaya. Misalnya, penindasan yang kejam kepada rakyat Indonesia, juga tradisi yang sudah lama ada menjadi menghilang dan memudar dan diganti oleh upacara-upacara Belanda. Dampak di bidang pendidikan. Terakhir, ada di bidang pendidikan. Karena penjajah membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan sangat mendukung kemajuan negara penjajah, hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia diberi pendidikan untuk bisa bekerja. Walau tidak semua bisa merasa bersekolah, karena hanya beberapa golongan saja yang diperbolehkan sekolah. Tetapi hal tersebut menjadikan awal baik bagi pendidikan di Indonesia. Karena sejak saat itu banyak pendidikan yang difokuskan kepada rakyat Indonesia saja. Gambar dari Budi Utomo.